Assalamualaikum kawan belajar. Jumpa lagi dengan mata pelajaran IPA bersama saya Muhammad Sukamto dari MTSN Negeri 6 Hulu Sungai Selatan. Kali ini kita tetap belajar mengenai energi kehidupan, terutama makanan sebagai sumber energi. Oke. Jadi tujuan belajar kita hari ini ada dua. Yang pertama, kalian bisa mendeskripsikan makanan sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan apa itu proses metabolisme. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk memahami apa itu yang akan kita pelajari. Namun sebelumnya kita ingat dulu kemarin kita sudah belajar bahwa benda-benda, misalnya kita punya pohon mangga yang berbuah lebat. Ada buah mangga yang di atas memiliki energi apa? Intat, memiliki energi potensial gravitasi. Terus apa yang terjadi bila buah mangga tadi gugur atau jatuh? Ya, memiliki energi kinetik. Bagus. Oke, masih ingat ternyata kalian dengan pelajaran kemarin. Terus sekarang bila buah mangga yang jatuh tadi manis, ya kan? Ranum, kita makan. Seger kan? Kira-kira jadi apa ya? Nah, untuk mempelajari itu, maka kita lanjutkan pelajaran hari ini. Namun sebelumnya, kita lihat dulu diri kita sendiri. Seharianan, ya kan? Penuh kita berada di madrasah untuk melakukan apa? Aktivitas belajar. Bagus, ya kan? Selain aktivitas belajar, ada yang suka dengan semangatnya melakukan olahraga, ya kan? Bahkan bisa sampai ke juara. Bahkan itu suatu hal yang sangat positif. Di samping itu, setelah kita beraktivitas olahraga dan belajar penuh seharian di sekolah, ya kan, di madrasah, kita kadang melanjutkan dengan aktivitas main game. Nah, bahkan sampai lupa waktu. Semoga sahabat belajar tidak lupa waktu lagi, ya kan, untuk main game. Nah, dari semua aktivitas itu, kita bisa melakukan kira-kira bagaimana ya? Dari mana energi kita melakukan itu semuanya? Bagus sekali, sobat belajar, ya kan? Melakukan aktivitas itu semuanya karena mendapatkan energi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Dari semua jenis makanan yang kita konsumsi setiap hari itu, kita bedakan menjadi 3 sumber energi. Yang pertama, sebagai sumber utama energi yaitu 1, karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Sebagai sumber utama energi menghasilkan setiap gramnya 4 kilokalori energinya. Karbohidrat di dalamnya mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Itulah yang terkandung di dalam bahan makanan utama kita sehari-hari. Ya kan? Apa makanan kita utama sehari-hari? Bagus, ya, nasi. Apakah semua manusia yang ada di bumi ini makanannya sama nasi? Iya, tentu tidak. Di daerah lain ada yang makanan pokoknya adalah jagung, ada yang gandum, dan ada juga yang umbi-umbian. Itu semua adalah makanan utama kita yang mengandung karbohidrat. Nah, di samping makanan utama itu, tentu kalian seringkan memakan daging, ya kan, telur, ikan, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Nah, jenis makanan ini selain sebagai sumber energi, ternyata juga berfungsi untuk, ya kan, pembangun dan pengganti sel di dalam tubuh kita yang rusak, ya kan? Oke, jadi juga mengandung unsur karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang atau sulfur. Nah, jenis makanan ini, ya kan, kita namakan sebagai sumber energi protein. Nah, sumber energi protein ini bila berasal dari hewan yang kita makan, maka dikatakan protein hewani. Sedangkan bila berasal dari tumbuhan yang ada di lingkungan kita, dinamakan protein nabati. Bagus. Nah, sekarang yang ketiga, kira-kira apa sumber energi kita? Iya, yaitu yang ketiga adalah lemak. Contoh makanan yang kita konsumsi yang mengandung lemak itu apa? Bagus nih,
tampak seperti itu, yaitu ada susu, ada goreng-gorengan, ada jeroan, ada buah alpukat dan lain sebagainya. Kalian tentu suka kan makan itu? Iya, dikatakan sebagai sumber ya kan cadangan energi yang menghasilkan 9 kilokalori setiap gramnya. Jadi di samping sebagai sumber cadangan energi, lemak itu juga berfungsi untuk melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Jadi lemak juga unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Bagaimana kawan belajar? Mudah kan dipahami? Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana makanan yang kita konsumsi itu bisa berubah menjadi energi? Bagaimana kira-kira prosesnya? Iya, pintar. Prosesnya yaitu dengan cara yang namanya metabolisme, yaitu proses perubahan energi melalui suatu rangkaian reaksi kimia. Ada 2 proses metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme. Apa itu katabolisme? Coba kita lihat ilustrasi di bawah ini, bahwa katabolisme itu merupakan proses perubahan energi yang melibatkan molekul yang sangat kompleks, yang sangat besar menjadi molekul-molekul yang sangat kecil yang menghasilkan energi. Jadi inilah yang dinamakan proses katabolisme. Contohnya apa? Ya makanan dan minuman yang kita konsumsi itu kan merupakan molekul-molekul yang sangat kompleks dan sangat besar. Terus kemudian dicerna oleh tubuh kita menjadi molekul-molekul yang sangat kecil yang menghasilkan energi. Itulah yang sebagai sumber energi kita dalam beraktivitas. Sebaliknya, bila berasal dari molekul-molekul yang sangat kecil, ya kan, berubah menjadi molekul-molekul yang sangat kompleks, itu dinamakan proses anabolisme. Kalau katabolisme tadi menghasilkan energi, maka kalau anabolisme memerlukan energi. Kira-kira contohnya apa? Iya, pintar. Contohnya yaitu yang dilakukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Bahan-bahannya kan molekul-molekul yang sederhana. Apa itu bahannya? Yaitu air yang diambil melalui akar dan gas karbon dioksida yang ada di udara, itu diambil tumbuhan. Dengan bantuan sinar matahari, maka tumbuhan memprosesnya menjadi molekul yang sangat kompleks, yang sangat besar, yaitu yang dinamakan glukosa. Molekul glukosa yang paling sederhana yaitu C6H12O6. Selain menghasilkan glukosa, juga menghasilkan gas oksigen yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kawan belajar? Mudah kan dipahami? Nah, demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.